yang menjadi sentral dari semua perkembangan dan masa depan politik Indonesia itu adalah di Presiden Joko Widodo. Saya kira terlalu berlebihan analisa seperti itu gitu. Kenyataannya begitu, Bang. Coba kita lihat ya. Buktinya Coba kita lihat bagaimana partai-partai gitu ya. Mau menjaga demokrasi di sistem presidensial, batasilah masa jabatan presiden, ya kan. Nah kalau ini mau dilonggarkan, kan pertanyaannya, ini dilonggarkan, tapi demokrasi terjaga nih. Ya, demokrasi terjaga. Apalagi yang harus ditambahkan untuk menjaga demokrasi tersebut? Ini adalah tayangan pembuka tahun 2023. Jadi saya harus mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini, tahun 2023 ini, kita sebagai sebuah bangsa semakin baik, semakin lebih punya tujuan sebagai sebuah negeri, sebagai sebuah bangsa. Dan kemudian sesuai dengan karakter Akbar Faisal Uncensored AFU, maka kami memilih mengangkat sebuah tema yang tampaknya agak berat, tapi tidak apa-apalah. Siapa tahu kemudian kita bisa belajar banyak. Apa yang saya maksud adalah Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, sebuah lembaga yang bergengsi, diminta oleh Presiden. Nah ini dia. Diminta untuk Presiden untuk melakukan berbagai kajian menyangkut banyak hal, politik, ekonomi, dan segala macam. Hasilnya yang mengagetkan, dan seperti yang kita baca, terdapat indikasi terjadinya regresi demokrasi. Pada saat yang bersamaan, seorang intelektual dari CSIS, yang juga adalah mantan duta besar kita di Inggris, Pak Rizal Sukma, itu menulis di Kompas, yang nadanya sama. Judulnya adalah Kemunduran Demokrasi. Salah satu yang dia bahas, yang dia kutip ini adalah dalam buku ini. Ya terpaksa saya baca lagi buku ini. Saya udah baca sekitar setahun lalu. Baca lagi nih tentang apa sih? Lupa juga kita. Pada bagian yang lain, entah apa hubungannya atau tidak, tapi tampaknya ada tarikan nafasnya. Seorang intelektual dari Harvard, intelektual Muhammadiyah bernama Sukidi, menulis di koran yang sama, Kompas, judulnya agak menyeramkan, Negara dan Mafia atau Negara Mafia, yang kemudian juga dikutip oleh Kardinal Jakarta Ignatius Harsoyo, yang mengatakan bahwa tak ada lagi orang yang berbicara tentang revolusi mental, dengan mengutip tadi tulisan dari Mas Sukidi itu tadi. Maka menurut saya tepatlah pilihan kami di AFU untuk mengangkat soal ini. Dan saya menghadirkan dua narasumber utama. Sebenarnya ini, sadar nggak ya, tanpa sadar ya, tiba-tiba saya teringat. Dua orang tamu saya ini adalah orang-orang yang sangat mengambil peran pada pembentukan pemerintahan Pak Jokowi. Yang pertama adalah Gubernur Lemhanas, Mas Andi Wijayanto. Pak Gubernur. Terima kasih diundang lagi Bang Akbar. Ini beliau adalah narasumber utama dan tahap-tahap awal memberikan penguatan bagi kami di sini. CSIS, mantan Dubes, Bang Rizal Sukma. Bang, makasih Bang. Makasih sudah diundang untuk pertama kali. Iya, enggak bisa mengundang Abang karena masih di Inggris. Ini baru pulang beliau dari Inggris. Pembukaan saya tadi agak panjang supaya kemudian kita bisa berdiskusi lebih enak. Karena ini adalah tayangan pertama, maka kemudian saya membutuhkan energi lebih banyak. Di atas meja saya ini banyak catatan nih, banyak macam nih. Tapi mungkin lebih baik saya mulai dulu dari Pak Gubernur, Mas Andi Wijayanto. Apa yang sedang Anda lakukan menyangkut dengan tema yang saya ungkapkan tadi di Lemhanas, menyangkut dengan regresi demokrasi itu tadi? Iya, sejak saya dilantik sebagai gubernur 21 Februari 2022, Pak Jokowi itu memang langsung meminta kami di Lemhanas untuk melakukan 5 kajian, 5 topik, minta kami fokus 5 kajian. Yang pertama langsung tentang konsolidasi demokrasi. Ya, mempersiapkan bagaimana kematangan demokrasi kita itu
didapat dengan terus melakukan konsolidasi demokrasi terutama untuk pemilu 2024. Lalu yang kedua ada transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan yang kelima tentang ibu kota Nusantara. Ada 5 ya? Lalu di tahap-tahap awal kami kembali ke misi Lemhanas sebagai sekolah geopolitik. Ini misi diberikan oleh Bung Karno ketika mendirikan Lemhanas 20 Mei 1965. Jadi kami membuat studi tentang indeks-indeks demokrasi yang ada di Indonesia. Ya banyaklah indeks demokrasi. Lalu menemukan data bahwa ada kecenderungan terjadi kemunduran demokrasi, regresi demokrasi di seluruh dunia. Ya. Di seluruh dunia terjadi kemunduran demokrasi itu. Dan itu bisa diteliti lah berapa sebabnya ya. Ya sebab yang paling dasar ya ada satu data yang mengatakan memang kira-kira di seluruh dunia ini ada sekitar 28% dari pemilih di seluruh dunia yang nalurinya itu naluri otoriter. Menarik. 28%. Yang menginginkan pemerintahan yang super kuat di bawah pimpinan seorang pemimpin, raja, bahkan diktator yang kuat. Itu 28% kira-kira begitu. Ini rakyat pada karakter negara mana? Negara dengan demokrasi yang sudah matang atau yang di mana-mana? Oke. Di mana-mana, di Amerika Serikat sekalipun, misalnya di Eropa, di Inggris dan seterusnya. Nah, itu yang bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa di negara-negara itu selalu ada kemunculan pemimpin yang mestinya kalau di negara barat ya berasal dari kelompok ultra kanan yang maunya ultranasionalis, yang maunya ke arah-arah fasis, penguatan negara. Selalu ada dalam pemilu-pemilu. Belum tentu menang, tapi pemimpin-pemimpin itu selalu ada karena memang ternyata ada konstituennya. Ya, itu penyebab paling dasarnya ada naluri kepemimpinan yang super kuat yang mengarah ke otoritarian, bahkan mengarah ke diktatorship. Nah, biasanya kepemimpinan model ini muncul ketika negara sedang tidak baik-baik saja. Negara sedang mengalami krisis, negara mendapatkan skandal, negara tiba-tiba mendapatkan tantangan eksternal yang kuat, dan lain-lain. Tapi data yang menarik itu dari tahun 2014 sampai tahun 2022, kemunduran demokrasi di dunia itu terasa. Ya. Penyebab pertama adalah munculnya platform baru untuk politik kita, media sosial. Di platform itu tarungnya keras ya sejak 2014, terutama ada kayak Twitter, ada kayak Facebook, lalu kemudian ada Instagram, lalu misalnya di pemilu Filipina mulai kemunculan platform TikTok ya sebagai platform politik terasa. Di platform-platform ini muncul satu fenomena yang menjadi masalah di seluruh dunia, fenomena hoax, fenomena misinformasi, fenomena hate speech. Ya, misalnya fenomena politik yang terlalu ultra kanan, fenomena politik yang mengandalkan identitas muncul di platform-platform ini di seluruh dunia. Kemudian diperparah dengan pandemi COVID-19. Waktu pandemi COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan ya untuk mengendalikan terutama gerakan mobilitas dari masyarakat. Dan ini yang membuat kemudian indeks demokrasi itu turun. Pak Gubernur, sebelum saya ke Pak Dubes, dalam konteks kita Indonesia, temuan Anda itu regresinya kenapa? Di masa pemerintahan Pak Jokowi itu indeks demokrasi kita menurun. Apa temuan Anda menyangkut dengan ini? Ya pada dasarnya konfirmasi ya dengan temuan tersebut. Yang tadi pertama ya memang ada kemunculan dari platform-platform media sosial ya yang membuat kita terkaget-kaget dengan ledakan partisipasi politik, terutama yang mengarah ke spektrum politik tertentu yang membawa tadi hoax lah, misinformasi dan seterusnya ya. Lalu dan kemudian ada kelompok-kelompok yang menginginkan penguatan peran negara lalu masuk ke sektor-sektor misalnya seperti informasi, seperti pengaturan data, seperti pengaturan organisasi ya masyarakat dan seterusnya yang oleh Barat dinilai ini regresi. Ini adalah kemunduran. Dan terakhir adalah adanya diskursus yang terkait
untuk bagaimana kita memutar balik atau mencari arah baru dari konsolidasi demokrasi kita. Ya, kami mencatat di Lemhanas sudah ada diskursus gelombang ketiga, misalnya tentang perpanjangan atau penundaan pemilu 2024. Nah, itu begitu dibaca oleh lembaga-lembaga yang biasanya melakukan scoring indeks-indeks ke demokrasi, apakah tentang kebebasan, apakah tentang derajat hak sosial politik dan seterusnya, yaitu yang membuat akhirnya memunculkan satu indeks yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Saya akan mengarah ke sana nantinya, karena tampaknya memang seperti itu juga catatan di kami di sini. Saya ke Pak Dubes dulu, Bang Rizal Sukma. Anda menulis tentang kemunduran demokrasi. Apa yang ingin Anda katakan menyangkut itu? Sebenarnya sederhana ya. Jadi saya berangkat dari pertanyaan studi tentang apa yang paling banyak dilakukan di dunia ataupun topik utama apa yang banyak disorot di paruh kedua di dekade kedua abad 21 ini tahun 2020 itu ya. Dan ternyata memang banyak sekali studi mengenai kemunduran demokrasi dan bahkan itu ya mungkin perdebatannya lebih akademik ya dalam pengertian misalnya bedanya antara decline dengan regresi yang istilah digunakan oleh Pak Gub, dan juga ada backsliding, ada erosi, ada macam-macam lah ya. Tapi pada dasarnya itu sama, yaitu kualitas dari demokrasi di banyak negara itu dibandingkan dengan 5 bahkan 10 tahun yang lalu itu banyak mengalami kemunduran ya. Jadi misalnya data-data yang ada itu jelas menunjukkan jauh lebih banyak negara yang mengalami kemunduran dalam konteks demokrasi ketimbang negara-negara otoritarian yang menjadi demokrasi. Ini kan berbeda dengan data-data yang kita dapat waktu Huntington mengeluarkan studi mengenai the third wave of democracy itu tadi yang menunjukkan memang sejak dekade akhir 80-an itu banyak sekali negara yang menjadi demokrasi. Yang kedua, pertanyaan tentu kalau kemunduran demokrasi itu juga bisa terjadi di banyak negara yang sudah dianggap mapan dalam konteks demokrasinya, tentu itu juga jauh lebih mudah terjadi di negara-negara yang sedang mengalami transisi dan konsolidasi. Nah, lantas pertanyaan utamanya adalah kita sebagai negara yang sudah memasuki proses konsolidasi dalam waktu yang mungkin relatif singkat ya, sejak tahun 2000 itu tentu akan juga mendapatkan tantangan yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membalikan itu tadi dan mencegahnya. Itu yang kemudian menjadi motivasi utama sebenarnya kenapa saya mulai melihat bahwa persoalan ini penting untuk dibicarakan oleh semuanya gitu. Makanya Pak Dubes, Bang Rizal, apakah kemudian berlebihan kalau kemudian kita menyatakan atau menyimpulkan meskipun mungkin terlalu dini bahwa mulai banyak keraguan tentang demokrasi yang kita pilih hari ini? Kalau di Indonesia saya kira tidak ya. Jadi karena dari survei-survei yang ada itu jelas menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang paling baik untuk Indonesia ya. Karena kita udah mengalami sistem parlementer, mengalami juga sistem otoritarianisme dan sebagainya. Dan memang hampir 67-70% mengatakan adalah demokrasi adalah sistem yang terbaik. Persoalannya adalah dua. Yang pertama, kualitas demokrasi itu, seperti misalnya yang saya sebut dalam tulisan saya itu adalah integrity of the election, ya, integritas dari pemilu dan gitu juga kebebasan berbicara, hak-hak sipil dan juga rule of law, bukan rule by law. Itu masih tentu menjadi salah satu pekerjaan rumah ya, bagaimana memastikan bahwa itu semakin membaik. Yang kedua yang juga menjadi tantangan adalah mampu tidak sistem demokrasi ini deliver, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi. Itu yang menjadi salah satu indikator di banyak negara yang mengalami transisi maupun konsolidasi gitu ya. Kalau demokrasinya tidak bisa deliver economic growth, economic development, itu kemudian yang 27% itu tadi, ini makin lama makin gede gitu. Yang dikatakan mereka yang masih memimpikan strongman leadership gitu ya, pemimpin yang kuat itu akan semakin besar. Karena data dari IDEA yang terakhir tentang the state of global state of democracy itu menunjukkan jumlah orang yang merasa bahwa authoritarianism itu mungkin lebih baik itu makin meningkat dalam waktu 10 tahun terakhir. Dan orang yang percaya di dunia ini ya, orang percaya bahwa demokrasi itu adalah sistem terbaik yang bisa deliver itu semakin menurun. Nah, ini tentu juga perlu diwaspadai karena kita tentu tidak ingin kembali mengalami backsliding itu tadi gitu. Saya ingin mendekatkan bahasan kita itu dengan problem yang ada di kita, Pak Dubes. Dalam kacamata Anda, dalam kajian teman-teman di CSIS katakanlah,
pada konteks kita, apa yang membuat kemudian disebut dengan kemunduran itu terjadi di kita? Ya, ukurannya banyak ya, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Gub tadi ya. Jadi banyak indikator-indikator. Nah, hanya yang menarik itu saya baru selesai membaca sebuah studi dari Hargard dan Kaufman. Itu dia memperlihatkan ya, ini terbitan terakhir mengenai ini, judulnya backsliding. Dia memperlihatkan prosesnya. Ini yang menarik, yang more or less mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, biasanya itu dimulai dengan kontestasi yang sangat terpolarisasi. Itu yang terjadi. Ketika itu terjadi, kemudian akan memberi peluang kepada para otokrat untuk dipilih di dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota parlemen dan sebagainya. Nah, tahap ketiga itu kemudian pemerintah semakin kuat sehingga kemudian parlemen dan juga yudikatif itu mengalami disorientasi. Nah, ini yang kita harus cegah gitu ya, yang tahapan ketiga ini. Nah, untuk pertama dan kedua itu sedang terjadi, dan ini juga tentu harus dikurangi ya, bagaimana supaya polarisasi itu tidak memberi ruang bagi munculnya dukungan terhadap bentuk pemerintahan atau sistem politik yang otoriter itu tadi gitu. Nah, ini sama sebenarnya di 53 negara yang dilakukan studinya oleh Stephen Hargard dan Kaufman itu menunjukkan pola yang sama, proses yang sama gitu. Ini yang menarik gitu. Ada satu kata tadi yang disebutkan oleh Pak Dubes tentang authoritarian. Sekali lagi, saya ingin membawa dalam konteks kita, lebih mendekatkan problemnya ke kita. Dari kacamata Lemhanas, itu sebenarnya pada konteks kita, apakah terjadi authoritarian itu? Sebelum Anda jawab, saya ingin mencoba merangkum banyak pikiran yang beredar di ruang publik kita, bahwa di pemerintahan Pak Jokowi yang sama-sama kita berada pada tahap awal dulu, itu tampaknya dalam perjalanannya itu menunjukkan wajah itu. Bagaimana terutama lembaga-lembaga negara dalam hal ini berhubungan dengan hukum itu begitu sangar. Ya, kita bisa lihatlah gugatan itu. Apakah seperti itu? Ya, tadi yang seperti terminologi yang dipakai oleh Bang Rizal, rule of law atau rule by law. Ya, apakah ketika kita ingin menegakkan politik hukum kita itu memang didasari oleh pertimbangan yang legitimate, atau memang ada konflik of interest di dalamnya, sehingga muncul dalam masa pemerintahan Pak Jokowi ini misalnya tuduhan tentang kemunculan dan penguatan oligarki. Ya, misalnya kalau dilihat dari survei ya, misalnya ya katakanlah yang saya hafal itu surveinya SMRC ya. Di awal-awal pemerintahan di kira-kira Oktober 2014 sampai Mei 2015, tingkat kepercayaan publik ke Pak Jokowi itu rendah, 40, 50 gitu. Lalu di survei terakhir SMRC di Desember 2022, tingkat kepercayaannya stabil di angka 65 ke atas. Di Desember 2022 rasanya itu sudah 72 atau bahkan 74 ya. Kalau dibandingkan dengan tingkat kepercayaan publik ke lembaga pemerintahan lain, yang paling tinggi TNI. TNI. Ya, yang kedua itu Presiden. Ya. Nah, dan kalau kita lihat misalnya koalisi di parlemen, ya pemerintah, partai-partai yang mendukung pemerintah di parlemen, itu mungkin yang terkuat dalam sejarah demokrasi kita sepanjang reformasi. Jadi Pak Jokowi berhasil akhirnya dalam 8 menjelang 10 tahunnya mengkonsolidasikan kekuasaannya, mengkonsolidasikan politik untuk mendapatkan pemerintah yang kuat. Pertanyaannya yang tadi Bang Rizal katakan, apakah pemerintah yang kuat ini deliberatif, ya mampu menawarkan banyak hal ke publik, ya. Kami melakukan beberapa FGD, diskusi kelompok pakar di Lemhanas. Nah, salah satunya ditunjukkan perubahan pendapatan di Indonesia. Lalu salah satu temuan menariknya adalah kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pemerataan, trickle up lebih besar daripada trickle down. Penguatan pendapatan di kelas menengah atas lebih cepat daripada trickle down untuk menarik yang bawah menuju ke kelas menengah.
Jadi Pak Jokowi kemudian dengan program-program bantuan sosialnya memang berhasil mengurangi kemiskinan, memperbaiki misalnya Gini rasio, ya memperbaiki ketergantungan, misalnya menjaga daya beli masyarakat pada saat ada goncangan-goncangan krisis, itu berhasil. Tapi tidak secepat yang kita harapkan. Kenapa tidak secepat yang kita harapkan? Antara lain karena pertumbuhan ekonominya tidak berhasil mencapai 6%. Karena misalnya ada pelambatan dari COVID-19. Jadi ada masalah tentang deliberatif demokrasi yang secara real menghasilkan program-program untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan misalnya atau dari pengangguran. Pak Gubernur, sorry. Tadi itu saya agak terganggu dikit soal surveinya Presiden stabil pada 65 sekian. Tinggi sih, apalagi di ujung-ujung masa pemerintahan. Tapi kemudian Anda menyatakan bahwa kita bisa lihat inilah pemerintahan yang mampu merangkul kekuatan pemerintah sekuat itu bahkan pada akhir masa kekuasaan. Tapi tidakkah itu juga menjadi salah satu tanda atau menjadi unsur penyebab bagaimana kemudian demokrasi itu mundur gitu ya? Saya ada catatan. Kekuatan DPR itu dikuasai oleh pemerintah. Dari 575 itu 427 dikuasai oleh pemerintah atau bergabung dengan pemerintah. Dalam banyak catatan para pihak itu berkorelasi pada melemahnya demokratisasi, terutama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan publik. Gimana dengan itu? Ya, ini lagi-lagi berkaitan dengan efektivitas untuk mengelola pemerintahan. Ya, DPR yang sangat kuat misalnya DPR yang sangat kuat mendukung pemerintah itu tidak membuat katakanlah proses legislasi dari rancangan undang-undang berjalan seenaknya. Tidak ada rancangan undang-undang yang kemudian Presiden mengatakan ya saya mau itu tiba-tiba minggu depan keluar. Tidak ada. Tetap saja ada prosedur yang harus dilakukan oleh DPR karena kita berusaha membangun sistemnya, membangun institusinya. Ya misalnya tadi dengan tingkat kepercayaan publik yang sangat besar ke Presiden yang mencapai angka 74 misalnya. Tapi begitu publik dalam survei yang sama ditanya apakah mereka menginginkan Jokowi menjadi presiden lagi untuk periode ketiga, sebagian besar mengatakan tidak. Dan itu sudah di zoom juga. Sudah di zoom adalah orang-orang yang di 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi, di 2022 percaya Jokowi, mau tidak Pak Jokowi menjadi presiden lagi yang ketiga? Ya, mengatakan tidak. Mau tidak pemilu 2024 ditunda? Sebagian besar mengatakan tidak. Ya, salah satu alasannya adalah memang diskursus demokrasi bahwa Indonesia untuk bergerak maju ke depan membutuhkan sistem politik demokrasi begitu menguat. Ya, ada di kepala masyarakat, sudah masuk itu. Sudah menjadi bagian dari karakter politik atau sistem politik yang mereka ingin kembangkan ke depan. Nah, itu satu kelegaan. Ya, di satu sisi rakyatnya percaya kepada presiden, tapi rakyatnya juga menginginkan demokrasi tetap dikonsolidasikan. Dulu, ya kira-kira mungkin katakanlah 10 tahun yang lalu, saya orang yang beranggapan pada saat negara itu masuk ke sistem demokrasi matang, dia tidak bisa mundur, dia tidak bisa regresi, dia tidak bisa erosi demokrasinya. Lalu tersentak dengan melihat apa yang terjadi di negara-negara Eropa Barat seperti Perancis, seperti Belanda, misalnya yang muncul kelompok ultra kanan seperti di Amerika Serikat yang kemudian demokrasinya tercerabik karena ada persaingan yang keras yang memunculkan satu karakter unik seperti Donald Trump. Ya, yang Donald Trump dengan pragmatismenya tiba-tiba menarik masuk kelompok katakanlah yang menggunakan prinsip-prinsip ultra kanan di Amerika Serikat. Lalu terjadi regresi demokrasinya. Sebelumnya tidak ada data seperti itu. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa negara yang demokrasinya sudah matang akan bisa teregresi. Indonesia negaranya belum matang. Ya, kalau pakai konsepnya LIPI misalnya, Indonesia negaranya baru akan matang demokrasinya setelah pemilu 2029. Setelah melakukan 7 kali pemilihan demokratik berturut-turut.
2019 yang ke-5, 2024 yang ke-6, 2029 yang ke-7. Nanti di pemilu 2034 baru demokrasi kita matang. Nah, seperti yang Bang Rizal katakan, negara yang sudah matang demokrasinya saja bisa mundur, apalagi yang sedang berproses menuju konsolidasi tersebut. Oke, banyak yang perdebatan kita bisa munculkan pada poin itu. Tapi saya ke Bang Rizal dulu. Adalah yang menarik bagi saya ini memahami Pak Jokowi dengan kekuasaannya ya. Tadi kita bicara tentang survei. Kita coba dekatkan problemnya ke kita. Surveinya Pak Jokowi itu stabil pada angka yang menyenangkan sebagai sebuah pemerintahan. Jadi ruang untuk menggunakan bahasa ekstrim jatuh itu kecil gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan catatan dari banyak pihak mengatakan demokrasi mundur. Dalam bahasa kita hari ini adalah terjadi regresi demokrasi. Bagaimana bisa memahami seperti ini Bang Rizal? Saya cenderung sepakat dengan analisa dari Philip Vermonte ya beberapa waktu yang lalu ya, yang mengatakan bahwa saya kira terlalu berlebihan kalau orang melihat semua persoalan dengan konteks maju atau mundur demokrasi itu hanya pada jabatan kepresidenan ya. Jadi karena lembaga kepresidenan itu juga bekerja di dalam keterbatasan tertentu yang semuanya ini juga terkait dengan banyak aktor lainnya ya. Jadi dalam konteks itu saya kira penting untuk memahami bahwa tidak dengan otomatis misalnya semakin menguatnya lembaga kepresidenan yang sekarang ini kita ukur dari tingkat popularitas seorang presiden itu kemudian menjadi penyebab dari berbagai indikator yang dianggap sebagai indikator bagi kemunduran demokrasi. Itu saya kira penting. Yang kedua yang menarik ini merefleksikan sebenarnya cara pandang orang Indonesia saya kira. Jadi tingkat popularitas presiden itu tinggi, tapi kemudian juga bisa dikatakan data yang lain mengatakan mayoritas juga setuju kalau ada reshuffle gitu ya. Jadi puas tapi setuju reshuffle. Nah ini menunjukkan saya kira memang cara pandang masyarakat Indonesia, leader itu memang nggak salah, yang salah orang-orang sekitarnya. Nah ini tercermin dari seakan-akan ada kontradiksi ya. Makanya antara pendapat itu tadi gitu. Pak, jadi pertanyaan lanjutan dari apa yang saya sampaikan tadi, Abang barusan menyinggungnya adalah apakah presiden gagal mendeliver kebijakannya kepada orang-orang di sekitarnya yang kemudian membuat tingkat kepercayaan demokrasi dari rakyat itu rendah dari non presiden itu tadi. Presidennya percaya. Dengan dukungan kita lihat 60% lebih. Tapi tidak percaya juga terjadi regresi yang istilah kita tadi. Bisa seperti itu nggak? Nah, kalau regresi saya kira survei juga menunjukkan memang masyarakat itu juga melihat ada semacam backsliding ya di dalam kemunduran itu tadi. Di dalam indikator-indikator yang memang sudah digunakan secara umum. Nah, yang jadi persoalan sekarang itu penyebabnya itu kan bisa diperdebatkan. Tadi dikatakan banyak sekali faktor. Nah, saya ingin juga mengajak diskusi di mana-mana itu supaya juga tidak hanya terfokus kepada presiden, lembaga kepresidenan gitu loh. Jadi misalnya tadi, kenapa tiba-tiba sekarang jadi tinggi sekali angka kursi yang masuk dalam koalisi ya? Apakah itu juga penyebab tadi regresi atau bukan? Ini juga menarik gitu ya. Jadi menunjukkan juga bahwa musuh utama ataupun problem utama dari demokrasi itu adalah demokrasi itu tidak bisa mencegah orang-orang yang menggunakan demokrasi untuk mematikan demokrasi. Ini yang paling sulit gitu loh. Wow. Itu di seluruh dunia itu terjadi seperti itu. Gitu. Seperti apa itu Bang? Coba dielaborasi sedikit. Contohnya ada istilah misalnya sekarang ini lagi ramai kan constitutional coup, kudeta secara konstitusional ya. Jadi misalnya soal term limit ya. Di banyak negara demokrasi itu bahwa kepemimpinan presidensi itu dibatasi 2 periode, ada 1 periode 7 tahun dan sebagainya. Nah, kemudian ketika ini menunjukkan bahwa inti dari demokratisasi Indonesia kan itu. Dari 98 kita ingin mencegah terulangnya periode otoritarian sebelumnya ya yang tidak ada pembatasan. Nah, kemudian untuk memperpanjang itu kemudian ada yang mengusulkan ya sudah kita ubah saja undang-undang dasarnya supaya dimungkinkan berkuasa 3-4 kali. Nah, dalam waktu 5 tahun terakhir itu saya kira ada 3 negara yang berhasil melakukan itu. Termasuk Turki gitu ya. Jadi yang tadinya demokratis ya, kemudian Erdogan itu 20 tahun ya kalau nggak salah berkuasa. Ya kan dengan cara melakukan perubahan-perubahan konstitusi
konstitusional, sah gitu ya. Tapi pada intinya kemudian dia memperkuat tren otoritarianisme. Yang kita sebut tadi itu kudeta konstitusional yang sekarang itu yang menjadi salah satu kajian banyak political scientist, ilmuwan politik melihat proses itu gitu. Itu menggunakan demokrasi untuk mematikan demokrasi. Contoh lainnya ya Jerman. Tahun 30-an Nazi itu ya kan jadi berkuasa lewat pemilu gitu, dan memang dipilih, pemilunya juga bisa dinyatakan cukup fair ya, cukup adil gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan demokrasi itu bunuh diri gitu. Pak Gubernur, salah satu indikator atau mungkin catatan yang kemudian orang beranggapan bahwa terjadi regresi demokrasi di kita adalah keinginan atau isu tentang penambahan masa jabatan presiden atau memundurkan pemilu dan atau penambahan masa jabatan presiden. Ada orang yang beranggapan bahwa presiden ambigu dalam hal ini bersikap. Di satu sisi dia mengatakan bahwa enggak kok, aku enggak mau kok. Saya gunakan kata pasar ya, yang sering diperdebatkan di ruang publik kita. Dia mengatakan enggak kok. Tetapi pada saat yang bersamaan membiarkan orang-orang terdekatnya itu melanjutkan isu itu. Bahkan ketika sudah pada beberapa bagian terpotong isunya. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Gubernur menyangkut itu? Kalau diskursus itu memundurkan demokrasi kan mestinya belum ya. Oke. Karena nggak kejadian. Iya. Karena belum kejadian. Iya. Kita sekarang. Tapi bisa kejadian kalau dibiarkan gitu. Iya. Nggak, kalau kajian kami kan begini. Yang pertama amandemen konstitusi misalnya, amandemen undang-undang dasar. Kalau kajian kami, sebagian besar negara berhasil menggunakan momentum amandemen undang-undang dasar untuk menjadi negara yang lebih demokratis. Karena biasanya amandemen undang-undang dasarnya kemudian dipakai untuk memasukkan perubahan-perubahan baru. Dan semakin lama semakin demokratis. Ya, amandemen konstitusi itu mematangkan demokrasi di satu negara. Termasuk mengamandemen Indonesia. Misalnya termasuk Indonesia. Bukan, maksud saya termasuk penambahan masa jabatan itu. Enggak, dalam konteks kita. Belum. Oke. Ya, jadi amandemen konstitusi biasanya mematangkan demokrasinya karena memasukkan nilai-nilai baru yang kalau di kita misalnya yang 45 dengan 98 2004 misalnya ketika kita melakukan amandemen konstitusi, nilai-nilai baru tentang HAM, tentang hak sosial politik termasuk tentang pembatasan masa jabatan masuk. Ya, undang-undang dasarnya di amandemen mematangkan atau menawarkan jalan untuk konsolidasi demokrasinya. Tentang masa jabatan misalnya. Kalau data yang saya punya, masa jabatan dengan kualitas demokrasi nggak ada hubungannya. Ya. Tapi masa jabatan, pembatasan masa jabatan itu adalah metode khas sistem presidensial. Kalau sistemnya parlementer, nggak ada. Jerman, Angela Merkel, misalnya Inggris dulu Margaret Thatcher, misalnya berkuasa berkali-kali pemilu. Tapi karena sistemnya check and balance di parlemennya begitu kuat, masa jabatan tidak dibutuhkan di sistem parlementer. Tapi untuk sistem presidensial, masa jabatan menjadi metode khas untuk memastikan demokrasinya terjaga. Itu satu hal Pak Gub, tapi yang saya maksud begini. Waktu perubahan itu belum lama dari hari ini. Reformasi tahun 1998. Itu kan salah satu pencapaian terbesar dari reformasi itu. Kan setelah kita dihajar oleh Orde Baru gitu ya. Kalau kemudian uji coba konstitusi ini terus-menerus dilakukan pada saat kita mengakui sendiri kita belum matang. Banyak orang khawatir risikonya itu justru tidak menyenangkan bagi demokrasi kita. Ya, tinggal misinya apa ya? Saya orang yang percaya untuk mematangkan demokrasi kita, satu yang harus kita lakukan adalah pembangunan sistem ketatanegaraan. Ya, bukan berdasarkan individual interest. Ya. Nah, salah satu pembangunan tentang sistem ketatanegaraan adalah proses yang stabil untuk terus-menerus melakukan pemilu secara rutin. Ya, di Indonesia karena sistem presidensial ya per 5 tahun.
Lalu karena kita memilih sistem presidensial, negara-negara yang demokratis itu menggunakan masa jabatan, pembatasan masa jabatan untuk menjaga demokrasinya. Negara-negara yang demokratis, negara-negara yang presidensial ya, presidensial yang demokratis. Negara-negara yang demokratis parlementer menggunakan metode yang lain untuk menjaga kualitas demokrasinya. Tapi kita sistem presidensial, maka rumusnya adalah pembatasan masa jabatan tersebut. Ya. Nah, terus yang ketiga, semua sistem presidensial yang demokratis untuk menjaga stabilitas demokrasinya, untuk meneruskan kematangan demokrasinya, mereka mengandalkan kekuatan partai politik. Sehingga pilar demokrasi baik di Amerika Serikat, ya misalnya itu mengandalkan kekuatan partai politik. Partai politik yang kemudian dijaga untuk tidak menjadi oligarki baru, misalnya. Partai politiknya yang kemudian terjaga untuk membentuk sistem check and balance seperti di Amerika Serikat. Ya, biasanya Amerika Serikat itu rakyatnya ngelihat, presidennya Demokrat, nanti pemilu selanya mid electionnya saya milih Republik deh. Ya, supaya check and balance-nya terjadi. Jadi di pemilu mid election November kemarin, presidennya dari Demokrat, Amerika Serikat nalurinya langsung Kongresnya Republik, kejadian benar. Itu Kongresnya Republik. Makanya itu check and balance-nya terus-menerus terjadi. Betul, problemnya di situ Pak Gubernur. Saya ke Bang Rizal dulu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, masalah kita di situ. Kenapa? Coba kita lihat bagaimana pemerintahan ini mampu, soal bagaimana mekanismenya kita tahu lah itu terjadi di belakang layar, mampu mengkonsolidasikan parlemen hingga kemudian menjadi sangat dominan dan kemudian hilang kualitas check and balances kita di situ. Mengikuti logika yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu, kita tidak bisa memberikan jaminan itu untuk melaksanakan sebuah kematangan demokrasi dengan model parlemen seperti ini. Bagaimana coba kalau seperti itu? Setiap orang yang menduduki jabatan politik ya, apalagi jabatan politik yang dipilih, tentu dia menginginkan dukungan sebesar-besar. Pasti. Ini yang jadi persoalan gitu ya. Lantas kemudian kenapa semua orang mendukung gitu kan? Jadi ya, ini memang ya realitasnya demikian gitu ya. Jadi kalau mau ditanya apa implikasinya itu ya tentu melihat ini kenapa semua partai-partai politik itu ingin menjadi bagian dari pemerintah. Ya, makanya ya. Apa itu? Kenapa oposan itu tidak menjadi diminati Bang dalam konteks ini? Nah ya mungkin saya juga nggak tahu itu jawabannya kenapa partai-partai politik itu tidak ada sedikit yang berminat untuk menjadi oposisi gitu ya. Mungkin mahal itu memang yang sudah terjadi di Indonesia udah bukan hanya pada pemilu 2019 ya. Sebelumnya juga demikian. Apalagi misalnya sudah pernah jadi oposisi, lantas muncullah jog-jog wah nggak enak jadi oposisi, maka pemilu berikutnya mendukung partai politik yang lebih kuat gitu ya untuk bisa menjadi bagian dari the ruling coalition gitu. Ini yang memang terjadi di kita. Tapi di pihak yang lain, apakah memang besarnya dukungan di parlemen itu memang harus diterjemahkan ke dalam mundurnya demokrasi. Saya kira demokrasi ini kan bukan urusan lembaga kepresidenan, bukan lembaga legislatif, tapi juga ada yang namanya media dan civil society. Ada yang namanya aktor-aktor masyarakat yang juga perlu memastikan bahwa ruang demokrasi itu tetap terjaga gitu. Tampaknya dalam konteks kita tetap saja itu tadi konsolidasi eksekutif dan legislatif itu yang begitu dominan itu membuat kita mundur Bang. Faktor media mungkin ada lah, tapi kita lihatlah tidak cukup signifikan pengaruhnya. Ya pertanyaannya kenapa mundur gitu. Nah ini kan ada dua jenis tekanan ya dalam bentuk terutama untuk memastikan bahwa tidak ada kritik, tidak ada opposition terhadap sebuah kekuasaan. Yang pertama secara blatant ya, jadi diancam secara fisik, ditangkap dan dimenjeblaskan ke penjara. Yang kedua, ya mungkin ini yang dulu zaman Orde Baru sering disebut dengan tekanan halus gitu ya, yang kemudian muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin diciptakan sendiri juga gitu. Nah ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Jadi ini yang saya kira yang lebih mungkin terjadi. Sekarang ini kan kita tidak melihat orang kemudian misalnya mengkritik di zaman Orde Baru terus langsung diambil pangkong kaptif langsung masuk atau dipanggil Kodim ya kan langsung masuk dan sebagainya. Itu tidak terjadi lagi sejak 98 gitu. Tapi banyak orang merasa kok civil society civic space ini shrinking gitu. Semakin mengecil, semakin sulit mengkritik dan sebagainya. Dan mungkin saya sendiri juga bertanya gitu loh, apa iya kita nggak boleh lagi mengkritik gitu. Dan kita lihat juga kan, nah hanya medianya yang berbeda.
tidak ada lagi orang mengkritik lewat acara-acara di TV, tapi semuanya lewat Twitter, lewat Instagram gitu ya, lewat media-media sosial. Itu kritiknya kan juga mengerikan sebenarnya gitu. Ya, kadang-kadang juga berlebihan gitu ya. Nah, tapi di lain pihak aparat-aparat pemerintahan juga ada yang bereaksi juga berlebihan. Misalnya ada ibu-ibu di pelosok mana di Indonesia upload sebuah kritik, itu langsung dipanggil polisi dan sebagainya. Itu juga nggak perlu. Itu yang saya maksud tadi pada pembukaan tadi itu, kok wajah pada beberapa oknum itu lebih bagus kita gunakan oknum itu ganas sekali. Maka kemudian itu tampaknya berkorelasi. Saya ke Mas Andi, saya mencoba untuk menjadi moderat Pak Gubernur. Oke, katakanlah misalnya saya setuju dengan pikiran Anda tadi mengatakan perbaikan demokrasi bisa saja misalnya dengan menggunakan formula menambah masa jabatan itu tidak harus dianggap bahwa itu regresi gitu ya. Pikiran begitu tadi kan disampaikan pada beberapa bagian. Sistem presidensial untuk menjaga kualitas demokrasinya membutuhkan pembatasan masa jabatan. Iya, itu yang sudah kita sepakati pada reformasi. Ya. Tapi kemudian ada upaya untuk menambah sekarang ini diusahakan oleh beberapa pihak. Ya, saya tidak menemukan formulanya apa. Nah saya mau bertanya begini. Oke, saya mau moderat. Katakanlah itu kita toleransi pikiran itu. Siapa tahu memang ternyata kualitas demokrasi kita membaik, ya kan? Dengan itu. Tetapi lembaga pendampingnya bernama parlemen itu jangan diutak-atik, jangan dikonsolidasikan seperti ini. Memungkinkan nggak pola seperti itu? Agak kontradiktif, Bang. Lah ya makanya. Karena ya kontradiktif kan. Ya misalnya untuk melakukan perubahan dari masa jabatan mestinya harus dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Oke. Ya, lalu kemudian diturunkan dalam bentuk katakanlah TAP MPR, misalnya. Nah, pada saat proses ini dilakukan, konsolidasi politiknya harus sangat-sangat kuat. Oke. Ya, kalau dilihat pasal di Undang-Undang Dasar untuk melakukan amandemen itu membutuhkan konsolidasi politik parlemen yang sangat kuat. Ya, kalau dihitung-hitung ya secara matematik, sekarang Presiden Jokowi kalau misalnya menggerakkan itu nggak dapat secara matematik sekarang. Dengan 427 nggak dapat. Kok bisa? Nggak dapat. Ya. Lebih dari setengah. Nggak dapat, belum dapat. DPD juga untuk amandemen toh? Ya, belum dapat. 2/3. Belum dapat. Ditambah dengan DPD kan jadi barangnya. Belum dapat. Coba dihitung secara detail. Ya DPD saya cuma hitung satu suara sih. Saya kira tadi tesisnya adalah sistem presidensial itu ada pembatasan masa jabatan justru untuk menjaga demokrasi. Iya. Ya, jadi power itu tidak terkonsentrasi pada satu orang tanpa batas waktu. Nah, statement kedua mengatakan bahwa masa jabatan yang dibatasi tidak berkorelasi dengan tinggi rendahnya kualitas demokrasi. Contohnya di negara yang makanya tadi saya ikuti logika itu, Bang. Nah, mungkin nggak bisa dibalik kali ya. Nggak, jadi misalnya ketika Turki kita ke Turki melonggarkan formula presidensial untuk mengendurkan pembatasan masa jabatan, dia longgarkan itu. Langsung orang melihat ini kemunduran demokrasi yang terjadi di Turki. Jadi maksud saya formulanya sangat konservatif, sangat konvensional. Mau menjaga demokrasi di sistem presidensial, batasilah masa jabatan presiden, ya kan? Nah, kalau ini mau dilonggarkan, kan pertanyaannya, ini dilonggarkan, tapi demokrasi terjaga nih. Ya, demokrasi terjaga. Apalagi yang harus ditambahkan untuk menjaga demokrasi tersebut? Nah, itu kan berarti membutuhkan eksperimen politik. Nah, biasanya pada saat eksperimen politiknya goyang. Ya, stabilitas politiknya menjadi melemah. Dalam konteks kita tadi kita sudah membahasnya tadi. Dalam konteks kita lagi-lagi mungkin karena saya mantan anggota DPR ya. Lagi-lagi saya lihat sebenarnya di harapan masyarakat itu untuk menjaga kualitas demokrasi itu hari ini itu masih partai politik melalui kekuatan di parlemen. Media tadi oke lah, tetapi kelihatannya juga ternyata media tidak cukup kuat untuk itu. Makanya tadi saya bilang memungkinkan nggak bahwa kemudian untuk kesepakatan memperlebar ruang waktu kekuasaan presiden itu harus mendapatkan persetujuan DPR itu pastilah secara mekanisme gitu ya. Tapi saya ingin bagaimana kemudian ruang gerak bagi seorang presiden untuk katakanlah untuk menyelesaikan programnya segala macam
tanpa harus membatasi masa jabatan, tetapi juga demokrasinya melalui mekanisme parlemen itu tadi, kekuatan di parpol itu dan di parlemen itu tidak dikooptasi. Kata yang ekstrim barangkali kooptasi ya. Normalnya, kalau normalnya di sistem presidensial, ya, begitu seorang presiden terpilih, normalnya dia akan dibarengi dengan parlemen yang mayoritas mendukung dia. Normalnya nih, ya normalnya. Sampai nanti kalau di Amerika Serikat nunggu pemilu selanya, nunggu pemilu tengahnya, baru kemudian publiknya menilai, evaluasi ulang. Ya menilai. Kayak kemarin Demokrat gitu ya agak dihukum tuh sama publik sehingga Kongresnya berbalik ke Republik. Walaupun Republiknya nggak sukses-sukses amat sehingga tidak ada yang namanya gelombang merah, red wave ya di Amerika Serikat. Tapi salah satu yang mungkin agak hilang di politik kita, di parlemen kita, di partai-partai kita adalah spektrum politik ideologinya. Ya, kalau di Amerika Serikat kita bisa dengan mudah begini. Kalau negara menginginkan big government karena dia social spendingnya mau besar, pasti Demokrat. Kalau negara menginginkan pemerintahan yang lebih kecil, mengandalkan gerakan yang lebih besar di private sector, pasti Republik. Udah, langsung kita tahu spektrum politiknya apa. Dalam konteks kita temuannya Lemhanas? Nggak ada spektrum politik itu. Nggak ada, perdebatannya kan nggak pernah soal policy kan. Nggak ada, spektrum politik itu tidak kelihatan. Kebijakan utama itu walaupun Bang, saya ngelihat sebetulnya sudah tercipta stabilitas konfigurasi politik Indonesia. Ya, sejak tahun 71 sampai sekarang. Ya, misalnya ya, 71 selama Orde Baru, 71 sampai pemilu 97. Kuning nomor 1. Hijau nomor 2. Merah nomor 3. Ya. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu dari 99 sampai 2019 ya. Kalau saya kelompokkan partai-partai yang ada sekarang kembali ke asal fusinya, kuning ya nomor 1. Ya, Hanura, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra. Nomor 1 kalau itu digabungkan. Hijau P3, PAN, PKB, PKS, saya gabungkan nomor 2. PDIP nomor 3. Konfigurasi politiknya stabil, hanya kuningnya tidak sedominan masa Orde Baru. Ya, kuning yang semula mendekati 80%, sekarang nggak sampai 50%. Tapi 1, 2, 3-nya tetap kuning, hijau, dan merah. Konfigurasinya stabil sebetulnya. Jadi 71, fusi 71 sampai sekarang terjaga konfigurasi itu. Yang menjadi masalah spektrumnya. Ya misalnya kalau dari PDI Perjuangan yang menginginkan menjadi partai wong cilik, terus mengandalkan BLT, nyambung nih logikanya. Nyambung. Wong cilik mengandalkan BLT ke masyarakat kecil untuk menjaga daya beli. Tapi waktu di masa SBY, Demokrat yang mengusulkan BLT, ya terutama di 2013 ya kan, yang mengusulkan BLT kan. Ya siapa yang pegang kunci khasnya aja sih sebenarnya gitu. Kemudian ditolak. Ya, jadi spektrum politiknya goyang-goyang. Ya, tidak sekonsisten seperti yang terjadi misalnya di Inggris, konservatif lawan buruh, kita langsung tahu konservatif akan begini, yang menarik buruh akan begini. Kenapa per kelompok itu kemudian bisa pecah begitu banyak gitu kan? Ini sebenarnya ini satu tayangan sendiri kan, ini menyangkut dengan ideologi. Partai ini masih memerlu gak ideologinya dengan baik gitu ya? Ingatkan saya kepada pemikiran-pemikiran Limur Topot. Nah, Bang Rizal, tadi saya ingin melanjuti bagaimana kemudian penyikapan lembaga-lembaga negara yang kemudian berkorelasi atau berkontribusi pada terjadinya kemunduran demokrasi itu. Ini mendekati akhir masa jabatan presiden. Saya pernah mengangkat di podcast ini bahwa Pak Jokowi yang begitu dominan, begitu kuat, itu harus menentukan sikap politiknya sebenarnya sampai akhir tahun ini saja. Ada beberapa pendapat seperti itu. Semakin mendekati pemilu itu, kekuatan politiknya, quote and quote itu semakin melemah. Apa yang akan terjadi di kita nantinya dengan situasi seperti itu? Apakah demokrasi kita akan baik-baik saja? Terkhusus lagi bagaimana lembaga-lembaga negara bersikap yang berhubungan dengan hak-hak konstitusi warganya atau bagaimana? Mungkin gini ya. Sekarang pun sudah mulai kelihatan ya kan menjelang 2024. Yang pertama saya kok tidak begitu khawatir tentang adanya
perpecahan ideologis karena memang nggak kelihatan gitu loh apa sih istilahnya tadi itu spektrum intinya itu nggak kelihatan. Jadi yang akan terjadi memang lebih kepada realignment gitu ya di dalam menyusun posisi-posisi politik menjelang pemilu. Nah, di dalam proses realignment ini itu kan ganti-ganti teman koalisi aja nih, ya kan. Nah, di dalam proses itu memang nanti akan kelihatan bahwa kebijakan ataupun maunya presiden itu akan terabaikan memang. Itu nggak bisa dihindari karena memang ada istilahnya limdak presiden dan sebagainya. Hanya itu biasanya terjadi kan beberapa bulan menjelang pemilihan umum itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang kita harus memastikan jangan sampai masuk Januari ini lantas kemudian itu sudah terjadi gitu. Padahal kan masih ada hampir 2 tahun penuh ya. Peluangnya seperti apa? Ya, kemungkinannya memang besar. Kemungkinan terjadi seperti itu ketika kemudian orang menjadi lebih terfokus pada melakukan proses realignment itu tadi. Apalagi mungkin karena sebagian kabinet juga banyak dari partai politik ya, dia tentu akan lebih juga terbagi waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Apalagi yang menjabat sebagai menteri dan ketua partai politik sekaligus gitu. Ini juga menjadi salah satu saya kira dorongan sekarang ini kenapa tadi 75% puas dengan pemerintahan Pak Jokowi tapi juga 70% minta di-reshuffle aja deh gitu kan. Jadi ini mungkin bisa menjadi peluang untuk memastikan bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik sampai pada Oktober 2024. Fokus pada tugas dan agenda-agendanya itu. Menarik. Pak Gubernur, tadi kita sejak tadi bicara itu semata tentang politiknya saja. Saya mau tanya, rekomendasi Anda, atau temuan. Ini soalnya kan permintaan dari Presiden, makanya jadi menarik sebenarnya kepada Lemhanas. Presiden yang meminta mengukur kualitas demokrasi kepada lembaga negara yang berhubungan dengan dirinya sebagai Presiden. Dalam hal ekonomi, apa kira-kira yang bisa membuat warna demokrasi kita jadi lebih berwarna di tahun 2023 ini sampai pemilu? Apakah akan mundur atau bagaimana dari sisi ekonominya? Dengar-dengar tergantung pada kondisi di luar kita ya. Kalau ada salah satu negara jatuh itu bisa berpengaruh pada kita. Ya, kami melakukan kajian risiko 2023. Lalu menyilang variabel global, nasional, menyilang variabel politik dan ekonomi baik global maupun nasional. Kami mengundang beberapa pejabat, mengundang pakar gitu ke Lemhanas dalam 2 bulan terakhir. Dari situ kalau dikasih skor ya, skor politik global negatif. Ya. Yang paling negatif, skor ekonomi global juga cenderung negatif. Ya, misalnya sekarang data-data terbaru meramalkan nanti di Maret 2023 Amerika Serikat resesi. Maret 2023 Amerika Serikat resesi. Jadi dan kelihatan ada perubahan-perubahan kebijakan ya yang dilakukan oleh banyak negara untuk mengantisipasi hal tersebut. Lalu ada laporan-laporan yang mengestimasi negara-negara mana yang secara ekonomi akan default di 2023. Misalnya yang saya ingat nomor 1 itu Argentina. Ya, mungkin mereka terselamatkan karena antusias baru Messi jadi juara dunia. Tapi Argentina nomor 1, ada negara seperti Belize, ada Ghana, misalnya Turki juga rawan, dan lebih-lebih karena Turki 6 bulan ke depan pemilu Erdogan ya. Jadi pemilu itu tahun ini ya? Tahun ini. Tahun depan tahun 2023. Jadi Erdogan itu kemudian saingan terkuatnya ada 2, wali kota Istanbul dan wali kota Ankara. Ya, saingan terkuatnya di sana. Nah, Turki bisa juga kemudian default ya. Ya, salah satu yang kita perhatikan adalah Malaysia misalnya dengan krisis politik yang tidak selesai dengan skandal mega korupsi di lingkungan elit paling topnya. Ya, ada kekhawatiran manajemen pemerintahan Malaysianya melemah secara signifikan. Ya, pengalaman-pengalaman yang dulu kalau dilihat secara data, begitu Amerika Serikat itu menaikkan suku bunga federalnya 2 basis poin, memang tinggal nyari negara mana nih yang akan tiba-tiba krisis. Ya, karena bisa mereka sial pada saat itu hutang dalam dolarnya menumpuk.
pada saat jatuh tempo, tidak bisa restrukturisasi dan seterusnya. Terus dilihat ranking negara-negara yang default itu. Jadi ekonomi global juga akan turun. Kalau ekonomi nasional skornya positif. Sekarang positif ya? Sekarang positif. Dari semua negara yang diskor untuk default, kemungkinan default di 2023, Indonesia itu yang paling kecil kemungkinannya. Artinya risiko problem dari situ kecil? Nyaris nggak ada. Ya untuk Indonesia, karena kita punya disiplin moneter, kita punya disiplin fiskalnya, terutama untuk menjaga harga, menjaga inflasi. Ya tinggal kita ngelihat nanti pengaruh dari rantai pasok untuk komoditas pangan, komoditas energi pada saat komoditas strategis kita masih bagus ya harganya. Tapi kalau nanti dunianya berubah ya harus dikaji ulang lagi. Tapi kajian kami kira-kira sampai pertengahan Desember 2022 ekonomi nasional itu positif. Nah kalau politik ya positif juga tapi tidak sebesar ekonomi ya karena kita akan mulai memasuki tahapan pemilu. Nah begitu masuk tahapan pemilu kalau dari awal sudah ada indikasi iya 14 Februari 2024 nyoblos politiknya lebih anteng. Ya, tapi begitu ada diskursus seperti perpanjangan penundaan itu orang kemudian nunggu ya akan ada apa. Jadi investor saja dengan pemilu 2024 normal itu nalurinya wait and see. Nalurinya. Begitu ada usulan yang merubah kalender politik menuju 2024, ya wait and see-nya kan makin panjang. Walaupun ada kepastian kesinambungan, tapi wait and see-nya makin nambang karena transisinya akan harus mereka baca dulu. Nah, coba lihat. Bingung kan? Di sisi tapi itu udah lama terjadi sebenarnya sejak tahun 2009 bahwa ada dua track gitu loh di dalam kehidupan politik ekonomi Indonesia. Politik boleh aja ya ada gejolak dan sebagainya tapi ekonomi jalan terus. Enggak peduli dengan apa yang terjadi di politik gitu ya. Dan satu sisi itu juga menurut saya sih bagus gitu. Jadi yang namanya pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi itu tidak lagi menjadi sandera dari dinamika dan gejolak politik yang mungkin ataupun yang akan terjadi. Bagus sih Bang, saya setuju saja. Tapi kan acara ini kan sebenarnya dalam merekam pendapat publik ya. Realitasnya banyak gugatan menyangkut itu. Tampaknya memang kita harus memfokuskan pada wajah penegak hukum kita barangkali yang tampaknya sedikit agak kata yang tepatnya berlebihan nggak sih? Apa itu? Apanya yang lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang membuat menjadi kualitas demokrasi kita itu menjadi lemah. Ada nggak catatan Lemhanas menyangkut itu? Ya ada, ya kami juga ada semacam kajiannya ya tentang itu. Jadi ya rumusnya kira-kira pada saat organisasi institusi itu rontok karena skandal, maka perbaikannya harus mengandalkan teladan pemimpin. Cakep. Harus mengandalkan itu. Jadi pada saat misalnya kepolisian sekarang ya rontok karena skandal, tergerus kepercayaannya, maka mau tidak mau Kapolrinya, Pak Sigitnya harus menjadi teladan. Ya. Lalu kami menemukan data menarik tentang itu. Tingkat kepercayaan publik ke institusi kepolisian memang cenderung masih turun. Tapi tingkat kepercayaan kepada Pak Sigit, ya begitu beliau kelihatan beres-beres, begitu beliau kelihatan melakukan perbaikan, mengusut kasus dan seterusnya naik. Nah ini yang memang diperlukan pada saat organisasi ada skandal. Apalagi skandalnya kemudian menjadi high profile seperti yang kita lihat sekarang. Nah kalau nanti seandainya Kapolrinya berhasil menunjukkan keseriusannya untuk memulai bersih-bersih, ya diharapkan tingkat kepercayaan publik ke sananya membesar. Ya kalau begitu ya sudah. Adakah rekomendasi dari Lemhanas agar kemudian Presiden fokus pada bagian ini? Pada dasarnya gini Bang ya, kalau ngelihat dari sistem politik kita ya, yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden itu kan partai politik. Oke. Jadi yang berunding kan ketua-ketua umum ini. Oke. Ya, hanya satu ketua umum yang bisa menentukan siapapun. Tidak perlu berunding dengan yang lain karena sudah punya thresholdnya. Okay. Ibu Mega. Oke. Ya, yang lainnya tidak bisa. Yang lainnya harus bertemu dengan ketua umum partainya. Oke. Ya, para ketua umum. Ya, mekanisme partai, mekanisme lintas partai yang harus menentukan itu. Ya, yang harus digarisbawahi bukan presiden.
para ketua umum dan partai politik, bukan presiden. Presiden Jokowi adalah anggota PDI Perjuangan, tapi bukan ketua umum. Tapi ini itu benar nggak? Saya pernah nanya nggak? Ini apakah Lemhanas juga mengkaji misalnya mungkin dengan karakteristik persoalan dan konfigurasi politik kita seperti itu? Tapi berani nggak usul ataupun bukan berani ya? Maksudnya pernah nggak misalnya dalam kajian itu pindah aja deh ke sistem parlementer gitu? Apanya? Sistem kita dengan karakteristik yang tadi ditemukan oleh studi Lemhanas itu. Kan begini Pak Gubernur, dalam kenyataannya kan tidak seperti itu yang terjadi gitu kan. Peran Presiden Pak Jokowi dalam hal ini kok begitu sentral. Dalam hal itu tadi siapa presiden berikutnya segala macam. Ya itu yang mau saya jelaskan berikutnya. Menjelaskan berikutnya. Misalnya di 2009 menuju 2014 kita tidak melihat peran SBY yang kuat untuk menjadi penentu di pemilu 2014. Catatan bagus. Karena memang ada skandal yang luar biasa yang melemahkan peran SBY dan Partai Demokrat. Pak Jokowi tidak. Pak Jokowi itu secara politik baik popularitas, elektabilitas, misalnya exposure di media sosial dari mesin big data kami sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat sehingga mau tidak mau walaupun Pak Jokowi bukan ketua umum partai yang secara ketatanegaraan tidak memiliki peran untuk menentukan capres dan cawapres, tapi perannya sangat sentral, besar sekali. Pak Jokowi tersebut dia tetap menjadi magnet politik yang paling kuat di Indonesia ini. Nah, sekarang kalau seandainya siapapun partai ingin punya ide keberlanjutan, kesinambungan, membutuhkan apa yang dilakukan Pak Jokowi diteruskan, ya harus bicara dengan magnet ini. Nah, Pak Jokowi juga menjadi magnet untuk banyak partai. Dan tampaknya menikmati itu ya. Apa? Tampaknya menikmatinya. Ya, itu karakter pemimpin memang. Karakter pemimpin dan karakter politisi. Begitu dia menjadi magnet yang sangat kuat, ya dilihat dari semua data yang kami dapat, magnet yang sangat kuat. Walaupun tidak punya peran formal untuk penentuan capres dengan cawapres, tapi sebagai magnet politik luar biasa kuatnya. Dan itu realita politik yang terjadi ke depan. Mas Rizal, coba saya mau tanyakan Anda. Memutuskan atau mengendorse, ini berbeda ya. Maksud magnetnya itu apa? Saya kira lebih banyak kepada mengendorse itu mungkin penting, tapi memutuskan ya tidak. Tampaknya saya lebih tinggi dari itu. Tampaknya kendalinya terlalu besar. Makanya saya mau tanya sama Bang Rizal. Ini kita bisa perdebatkan. Realitas hari ini kita punya banyak informasi lah. Bagaimana konsolidasi di partai ini segala macam itu tetap ujungnya ternyata ada di istana gitu ya. Itu tadi mungkin kelebihannya Pak Jokowi di situ. Tapi dalam konteks yang kita bahas ini bagaimana penguatan demokrasi, wajar nggak sih sebenarnya yang begini-beginian Bang Rizal? Logis nggak sih menguatkan demokrasi kita nggak sih seperti ini? Pada saat partai-partai yang juga kita sayangkan menyerahkan diri tanda petik kepada presiden untuk hal-hal yang dijelaskan Mas Andi tadi. Saya kok nggak begitu yakin. I'm not convinced gitu ya bahwa yang menjadi sentral dari semua perkembangan dan masa depan politik Indonesia itu adalah di Presiden Joko Widodo. Saya kira terlalu berlebihan analisa seperti itu gitu. Kenyataannya begitu Bang. Coba kita lihat ya. Buktinya coba kita lihat bagaimana partai-partai gitu ya. Nah, justru kan resultante dari berbagai aktor itu saya kira yang kemudian memungkinkan muncul seperti itu. Sederhana Bang, coba saya tidak salah Bang, tapi saya kuatkan apa yang saya sampaikan tadi. Sederhana saja. Seorang presiden berbicara di acara sebuah partai menegur sebuah keputusan partai yang mengusulkan atau lebih cepat mendeklarasikan satu nama sebagai calon presidennya dan mendapatkan teguran di ruang terbuka seperti itu, menurut saya itu levelnya itu sangat tinggi untuk hal yang kita bahas ini. Bukan hanya magnet berarti. Tapi apakah lantas kemudian partai itu mengikuti dan menghentikan kegiatannya gara-gara ditegur oleh tampaknya begitu, meskipun tidak menghentikan barangkali, tapi mencoba mengikuti alur yang dibangun oleh presiden. Ya itu kan masih dalam konteks saya kira koalisi itu tadi gitu. Dan ini kan selalu akan ada semacam tension ya, ketegangan antara memposisikan diri pasca pada saat 2024 dengan posisi saat ini gitu. Nah ini makanya terjadi proses political maneuvering kan di situ. Itu basically kan manuver politik yang dimainkan. Tapi itu sebagai bukti
bahwa presiden itu menjadi supreme, lantas dia bisa menentukan segalanya. Saya kira kok saya nggak begitu yakin. Gitu. Dalam konteks sebelum Mas Andi, dalam konteks di kami para politisi ada bahasa loh yang menjadi sering kami dengar. Tunggu sikap Pak Lurah. Dan itu adalah elit partai gitu loh. So kita mau bilang apa realitasnya seperti itu? Mas Andi mau ngomong apa soal ini? Ya salah satu yang harus dimiliki oleh Pak Jokowi untuk menjalankan program-programnya kan stabilitas politik. Oke. Ya tidak bisa menjalankan programnya pada saat politiknya goyang, politiknya melemah, apalagi dipenuhi dengan tarung yang kemudian mengarah ke skandal misalnya. Dan itu yang harus dijaga oleh Pak Jokowi sampai 663 hari ke depan. Sampai 20 Oktober 2024. Masih 663 hari harus menjaga stabilitas politik itu. Ya, perjalanan politik demokrasi menuju pemilu 2024 kita sudah bisa mengestimasi di mana akan goyangnya, ya. Pada saat ada satu partai sudah mencalonkan, mendeklarasikan calonnya, dan kemudian udah melihat kelihatan nih, ini goyang satu. Kemudian kemarin verifikasi parpol misalnya, ini goyang dua. Nanti begitu mendekati Agustus, September, Oktober 2023, ya itu akan goyang 3 karena sudah ada pencapresan. Terus nanti begitu November sampai Februari 2024 kampanye, ini going 4 dan seterusnya. Pak Jokowi tetap punya program yang harus dijalankan sampai 663 hari lagi sampai 20 Oktober 2024. Jadi sebagai presiden punya kepentingan untuk menjaga stabilitas tersebut, ya kan? Nanti begitu coblos selesai diharapkan ya segera nyambung siapapun presiden terpilihnya dengan Pak Jokowi sehingga transfer kekuasaannya terjadi. Tapi bayangkan kalau transfer kekuasaannya tidak berjalan Pak mulus. Gubernur, objektifnya seperti itu. Tapi yang kita lihat, yang saya maksud, mungkin saya naif untuk membacanya, tapi itu suara banyak orang bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu, Anda mengistilahkan magnet tadi itu, ternyata magnetnya terlalu kuat. Di atas magnet kayaknya, itu tidak hanya memikirkan programnya, tetapi kelanjutan dari itu. Normal saja sih sebenarnya gitu ya. Apalagi ada beberapa program yang agak berisiko nih. Kalau kita harus menyebutnya seperti itu. IKN lah segala macam gitu. Kita kembalikan pada konteks kita. Itu normal saja dalam hal penguatan demokrasi kita? Ya normal, dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan itu. Ya misalnya sekarang kita tidak memilikinya, tapi pernah ada ide kembali dikeluarkan untuk itu adalah jadikan program itu bagian dari haluan negara. Yang kemudian melampaui jangka panjang. Karena haluan negara tidak ada, ya jadikan dalam perencanaan jangka panjang, masukkan ke undang-undang rencana pembangunan jangka panjang, masukkan ke undang-undang rencana pembangunan jangka menengah misalnya. Kalau itu proyek-proyek yang sudah sekarang dikerjakan, terrealisasi, mestinya ada kontrak. Nah kalau kontraknya jangka panjang, ya mau tidak mau kita harus menghormati kontrak tersebut. Saya contohkan begini. Rencana program pertahanan menuju 2024 ya itu sama persis dengan apa yang dulu dirancang oleh SBY di tahun 2026. Kita menyebutnya KPM, MIF 2024. Yang kemudian ribut itu ya? 2024 kan, dari 2006 sampai 2024 punya 4 Menteri Pertahanan, Pak Juwono, Pak Purnomo, Pak Riyamizat, Pak Prabowo. Presidennya ganti, Menteri Pertahanannya 4 kali. Kesinambungannya terjadi. Ya ada revisi-revisinya ya sesuai dengan dinamika ancaman, teknologi, tapi programnya tetap terselesaikan. Nah, itu jadi dan itu juga tergantung gimana pada saat Pak Jokowi misalnya menunjuk Pak Riyamizat, ya perintah Pak Jokowi lanjutkan KPM 2024. Pak Riyamizat diganti oleh Pak Prabowo, perintah Pak Jokowi lanjutkan KPM 2024, tidak dirombak KPM 2024-nya. Misalnya Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo untuk saya sebagai Menhan punya 2 PR. PR pertama menuntaskan KPM 2024. PR kedua menawarkan program jangka panjang setelah KPM 2024 apa? Ini kita tidak bergantung ke orang jadinya. Kita sudah bisa akhirnya kita ketemu di sini bagaimana kemudian Pak Jokowi memang butuh energi yang lebih banyak untuk memikirkan siapa pelanjutnya ya. Kita bisa paham lah itu. Kita sampai pada bagian akhir dari diskusi kita. Masih berhubungan dengan ini, Mas Rizal. Ada banyak pikiran dan saya setuju yang mengatakan begini. Pak Jokowi legasinya dalam hal infrastruktur sudah selesai.
Tapi ada problem yang kemudian ternyata berkorelasi langsung dalam hal mundurnya, melemahnya demokrasi kita. Itu tadi soal penegakan hukum. Kalau kemudian Pak Jokowi menyisakan waktu yang tersisa baginya dalam kekuasaannya ini untuk fokus pada itu, bagus gak bagi kita? Atau mungkin gak kira-kira dalam catatan Bang Rizal? Saya kira fokus itu kan bukan pilihan ya. Okay. Karena dari 3 hal yang saya sebutkan tadi ya menjadi pilar utama orang menilai demokrasi itu maju atau mundur itu. Yang pertama kan soal integritas hari pemilu. Yeah. Yang kedua rule of law bukan by law. Kemudian yang ketiga kemampuan untuk deliver itu. Kita bicara yang ketiga tadi memang dari segi ekonomi ya, kalau memang tampaknya sampai 2024 saja gitu ya. Itu kan tidak akan mengalami gejolak yang kemudian memutar balik pertumbuhan ekonomi kita. Nah, jadi pada saat yang sama ini terus lanjut ya tentu ya saya kira orang juga sepakat bahwa persoalan rule of law ini juga penting untuk diperhatikan dan diberi perhatian yang lebih besar. Yang sama besarnya paling tidak dengan infrastruktur pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan sekarang. Nah, demikian juga. Nah, cuman ini kan belum tentu menjadi tanggung jawab secara personal ya Presiden Jokowi ketika misalnya pemilu ribut-ribut seperti sekarang di awal sudah mulai dipertanyakan, dikritik ya, muncul berbagai tuduhan mengenai terkomprominya the integrity of the election. Yeah. Ini ya para tentu para pelaksana pemilu juga menjadi masalah. Di sini yang kenapa tadi saya katakan mungkin peran medianya menjadi penting gitu ya, untuk kemudian bisa membantu semualah untuk bisa memberi perhatian ataupun memberi fokus yang lebih besar kepada 2 hal pertama itu tadi. Integritas pemilu yang adil, jujur itu harus tetap terjaga. Karena ini kan masalah kepercayaan terhadap demokrasi itu tadi. Inti ini. Kalau pemilu pun sudah misalnya tidak dipercaya, maka demokrasi itu bukan hanya mundur, tapi mati gitu ya. Jadi ini yang banyak terjadi juga kan ketika pemilunya menjadi rusak. Yang kedua yaitu tadi, mungkin perlu lebih banyak kampanye kah ataupun sosialisasi kah ataupun perdebatan publik mengenai bedanya rule of law dengan rule by law itu tadi ya. Yeah. Karena kita juga tidak ingin orang yang menggunakan hukum secara diskriminatif demi kepentingan politik ataupun pribadi itu justru dianggap telah menjalankan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Tapi itu adalah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan atau memanfaatkan hukum gitu. Ini yang saya kira tadi kenapa ada pertanyaan dari Bang Akbar yang menyatakan kok ini masih tidak puas ya, orang banyak sekali yang tidak puas terhadap penegakan hukum ya. Jadi ini memang ada yang di bawah lembaga presiden ya seperti polisi maupun kejaksaan ya. Ya kalau untuk yang lain kan tidak. Jadi persoalan itu bagian dari eksekutif ya. Nah ini jadi penting gitu bahwa jaksa benar-benar juga menjalankan prinsip of law itu tadi gitu, bukan by law. Mas Andi terakhir, rekomendasi sudah diberikan kepada presiden. Apakah di dalamnya ada pilihan tentang, karena ini yang paling sering dibicarakan dan belum selesai, bahwa ada lebih baiknya kemudian isu tentang penambahan masa jabatan presiden atau pemunduran pemilu itu tidak dilakukan? Yang kami sajikan itu risiko-risiko ya yang harus dipertimbangkan dengan semua opsi yang ada. Ya, kami kemudian memberikan skor mana risikonya paling kecil, mana risikonya paling besar. Ya, misalnya risiko paling besar itu kalau dilakukan penundaan, perpanjangan, tapi kerangka legalitasnya lemah. Misalnya tidak ada amandemen, tidak ada TAP, ya, dipaksakan penundaan perpanjangan. Misalnya dengan mengandalkan Perpu ya, berisiko ya? Oh sangat berisiko. Jadi yang harus dihitung memang beberapa modalitas politik ya. Modalitas pertama kerangka konstitusinya. Modalitas kedua MPR-nya. Modalitas ketiga DPR dengan undang-undangnya. Modalitas keempat KPU dengan tahapan pemilunya. Terus ada modalitas kelima tentang bagaimana masyarakat sipil dan seterusnya. Itu semua kami hitung. Sehingga kami bisa memberikan pertimbangan objektif. Kalau seandainya pemilunya normal, nilai risiko politiknya segini. Kalau seandainya diputuskan
perpanjangan, tapi melalui proses yang modalitasnya kuat, risiko politiknya segini. Kalau diputuskan misalnya perpanjangan penundaan tapi modalitas politiknya lemah, risikonya seperti ini. Ya, tentunya bisa dibaca mana yang nilai risikonya kecil, mana yang nilai risikonya besar. Dan dengan situ antisipasinya bisa dilakukan. Dan jawaban Presiden? Apanya? Jawaban Presiden? Ya, Presiden tampaknya bisa secara objektif melihat risiko tersebut ya, dan saya kan tidak dalam tahap kemudian bertanya ke Presiden. Saya selalu memberikan opsinya dan kemudian Presiden yang akan memutuskan opsi mana yang akan dilakukan. Jadi Pak Gubernur salahkan nanti Lemhanas. Ini Bang, makanya saya menjadi langsung tertarik. Saya baca pernyataannya Mas Andi di media, saya baca tulisannya Abang. Kita nggak komunikasi loh. Enggak ada komunikasi. Saya komunikasi loh. Kok ngepas? Ya udahlah, kita angkat karena ini sudah masuk tahun politik 2023 ini. Apalagi Presiden meminta, kan Lemhanas seperti saya di luar tadi saya bilang sama Mas Andi, kok wajah Lemhanas agak beda hari ini ya. Di beberapa fase Lemhanas itu tampaknya dia meredup. Sekarang dia kembali pada apa yang kita paham. Dulu itu kan di pemahaman kita Lemhanas itu adalah sekolah calon pemimpin. Nah, tampaknya ini sedang dirancang lagi oleh Pak Gubernur ini kan. Ini cakep ini. Bukan oleh saya. Maunya Presiden. Ya, itu dia makanya. Oh oke. Ini sebuah pikiran maju menurut saya gitu ya. Makanya kita angkat. Pak Gu, makasih ya. Pak Dubes. Makasih. Kita bisa reuni lagi di sini. Jadi di awal kekuasaan Pak Jokowi kita berinteraksi sangat intens. Hari ini kita ketemu lagi membahas ini, ya menarik juga menurut saya gitu. Ini belum akhir loh, akhirnya masih 600 hari lagi. Masih ada. Pemirsa, itu tadi diskusinya ya agak dalam, ya begitulah biasanya kalau kita kumpul. Tapi penting bagi kita untuk mengidentifikasi, mendiagnosa suhu tubuh politik kita dan pemerintahan kita, setidaknya yang ada di back mind kita. Hari ini dua orang ahli memberikan perspektif dengan kita, kepada kita bagaimana hari ini kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Selamat tahun baru, sukses untuk kita semuanya di 2023 ini.